Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddibil ladil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati adil kitab wa adil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini. Amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan tentang yang berhubungan dengan mayit. Kemarin memandikan sudah, mengkafani sudah. Sekarang kewajiban yang ketiga yaitu mensolati. Wa yukabiru, dan bertakbirlah siapa seseorang alaihi kepada mayit. Ayil mayiti, artinya mayit, idza sholat. Ketika sholat siapa seseorang, mensolati siapa orang tersebut alaihi kepada mayit. Takbirnya tadi arba'at takbiratin, kepada 4 takbiran. Minha, itu sebagian dari 4 takbiratul ikhrami, yaitu takbiratul ikhram yang serempak dengan niat, sama dengan sholat yang lainnya. Cuman intinya kalau sholat mayit itu tidak pakai rukuk sujud, khususnya yang dari pesantren-pesantren itu ya, jangan ada ikut. Kalau ada mensolati mayit, mudah, tinggal tegak, angkat tangan 4 kali, selesai, salam, ya kan, itu. Yang pertama itu takbir, yaitu takbiratul ikhram, serempak dengan niat. Lah, andaikan walau kabar, andaikan kok bertakbir siapa orang tersebut khamsan 5 kali, lam tabetul, maka tidak batal apa sholat. Umpama dibonusi, ya kan, umumnya 4 kok 5 kali, namanya manusia kan? Lupa itu biasa, jangan terus dicaci maki, oh imam gemblung, nah jangan, namanya manusia, lupa itu biasa. Lakin lau khamsa, tetapi jika kok 5 kali takbir siapa imamuhu, imamnya orang yang sholat, lam yatabi'ahu, maka tidak perlu mengikuti siapa makmum kepada imam. Bal yusallimu, balik salamlah siapa makmum. Yang duru, atau menanti kepada imam, liyusallima, untuk salam ma'ahu beserta imam. Bahwa adapun menunggu imamnya serempak salamnya itu afdalu, lebih utama. Itulah, cuman andekan ya kan, Pak Mukhlis jadi imamnya, ya kan, atau Pak Janis lah, tidak biasa jadi imam sholat jenazah, disuruh ngimami, atau mungkin yang meninggal tuh orang tua kita atau sanak famili kita yang disuruh ngimami. Lah umpama kita kok 5 kali, ditanya orang, lah kenapa kok 5 kali, wong umumnya 4 kali, ya sebut wae, wah kok agak berat lah gitu wae Pak Janes, ya kan, gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, seperti siapa itu, Abu Nawas, nyolati mayat pakai rukuk sujud katanya. Lah kenapa kok pakai rukuk sujud, wah dosanya banyak ini, berat ini, gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini. Amin ya rabbal alamin. Kalau keluarga kita dewek, kalau keluarga orang jangan begitu Pak Janis, nanti diceng, wah apa kau tahu, nah sudah repot nanti. Jadi andaikan orang itu lupa, entah imamnya atau sholat sendirian, kok takbirnya 5 kali itu tidak masalah. Tapi andaikan yang takbir 5 kali kok imamnya, maka kita boleh salam duluan, ya boleh menunggu serempak imam salam. Jadi biarin dia 5 kali, biarin imamnya. Nah, kita menunggu sampai dia selesai salamnya serempak dengan imam, itu lebih baik. Jadi setelah takbir pertama dengan takbiratul ikhram yang serempak niat di dalam hati, niat dalam hati, minimal lafadz usolli, terus nama sholatnya usolli lihadal janazati atau lihadil janazati fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala, minimal seperti itu. Atau kita ngikut imam wae, usolli ala man sholla alaihil imam, gitu ya Bu,
boleh. Jadi banyak ibaratnya niat yang untuk kita kerjakan. Lah umpama apa Pak? Bahasa kita boleh sengaja saya sholat mayit ini fardu kifayah makmuman karena Allah atau makmuman gitu wae serempak takbiratul ihram ketika di dalam hati kita. Itu cara-cara niatnya seperti itu. Jadi yang pertama takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram selesai, jadi setelah takbir yang pertama yang serempak niat wa yaqra'u dan membaca siapa orang tersebut ayat al-musolli orang yang sholat membaca al-fatihah kepada surat Fatihah. Saya yakin tidak ada kok yang tidak hafal surat Fatihah kalau zaman sekarang, ya kan? Andai kan kalau ada orang kok tidak hafal surat Fatihah, itu agak-agak perlu dipertanyakan kalau zaman sekarang. Keislamannya itu agak dipertanyakan. Berarti tidak pernah ikut yasinan, kan gitu. Walal mu'alif rahimu atau tidak pernah sholat, kan gitu. Jadi setelah takbir yang pertama yang serempak niat atau yang disebut takbiratul ihram itu terus membaca surat Fatihah. Kan mudah hafal semua ya. Baca takbirati setelah takbir al-ula yang pertama. Wa yajuzu dan diperbolehkan apa? Qiraatuha membaca surat Al-Fatihah ba'da ghairil ula setelah selain takbir yang pertama. Jadi nggak usah susah-susah Bang Rifat ya. Andaikan setelah takbir pertama kok lupa nggak baca Fatihah, boleh baca Fatihahnya setelah takbir yang kedua. Wa yajuzu qiraatuha ba'da ghairil ula dan diperbolehkan membaca surat Fatihahnya setelah selain di takbir yang pertama gitu ya. Lah terus wa yusolli dan membacalah sholawat siapa orang tersebut ala nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat semoga memberikan kucuran tambahnya rahmat keagungan siapa Allah alaihi kepada Nabi wasallam dan semoga memberi tambahnya keselamatan siapa Allah kepada Nabi. Membaca sholawatnya ba'da takbirati setelah takbir as-saniyati yang kedua. Jadi Allahu akbar serempak niat baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin terus Allahu akbar lagi terus baca sholawat itu. Wa aqallus sholati dan adapun paling sedikitnya membaca sholawat alaihi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allahumma sholli ala Muhammad lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allahu akbar serempak niat baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin Allahu akbar Allahumma sholli ala Muhammad itu. Nah, umpama yang panjang seperti orang-orang itu Pak berarti sholawat Ibrahimiyah yang biasa dibaca di kita tahiyat akhir itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Sama-sama sholawatnya. Sholawat nariyah Pak ya terserah itulah. Cuman yang paling pendek ini Allahumma sholli ala Muhammad. Kok nggak ada sayyidinanya Pak? Wah repot lagi nanti sibuk masalah sayyidina dengan enggak. Nah dikasih sayyidina ya terserah, enggak ya terserah ya. Boleh semua. Qolal mu'alif rahimahullah. Enggak usah ribut lagi masalah sayyidina. Sudah selesai dari zaman dulu. Kita ributnya baru sekarang. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Jadi setelah takbir yang kedua membaca sholawat paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad. Apal kan dia ya? Berarti iso gitu sholat mayit ya? Gampang. Wa yada'u dan berdoalah siapa orang yang sholat lil mayiti kepada mayit ba'da salisati setelah takbir yang ketiga. Doanya bagaimana? Fayaqulu maka mengucapkanlah orang yang sholat mayit tadi wa aqalu du'ai dan kepada doa. Kalau doa dan adapun paling sedikitnya doa lil mayiti untuk mayit Allah maghfir lahu. Masuk nggak apal? Allah maghfir lahu. Apalan Mbak Yandi? Allah maghfir lahu. Nah, itu paling sedikitnya gitu. Allah wahai Allah ikfir semoga engkau memberikan ampunan lahu kepada si mayit. Wa akmaluhu dan adapun paling sempurnanya doa untuk si mayat itu madkurun diterangkan fi qaulil musannifi di dalam dawuhnya ki musannifi ba'dinusil matani
di sebagian redaksi kitab induk atau kitab matan. Wa adapun doa yang disebutkan Kiai Musonef itu Allahumma inna hada abduka abni abdaika kharaja min ruhi dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahbaihi fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nasala bika wa anta khairul munsilin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu Allahumma in kana musinan fasid fi isani wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridha wa qihi fitnatal qabri wa adabi wafsah lahu fi qabrihi wa jafal arda an jambaihi wa laqihi bi rahmatikal amna minal adabi hatta tab'asahu aminan ila jambaika ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu doanya, tapi nggak usah doa itu Bang Rifat, kelamuan makmumnya merutuk, kita ya nggak hafal juga ada ya. Warpe nak ngapalkan itu ya kan, wah iya lah, apalah terusannya ya, apalah terusannya, ada usah, pokoknya yang pendek wae. Allah maghfir lahu sudah selesai. Agak banyak dikit, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selesai Pak RT ya. Tidak usah bingung-bingung. Allah maghfir lahu tok tadi ya sudah sudah boleh. Wong ndak doakan ya boleh. Itu loh ya. Cuman andaikan mau mendoakan setelah takbir yang ketiga itu ini tadi yang panjang. Kalau yang sedengan ya yang pendek Allah maghfir lahu, yang sedengan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang panjang ini tadi. Sekarang kita artikan. Allahumma wahai Allah inna hada sesungguhnya ini mayit itu abduka hambamu wabni abdaika dan anak laki-lakinya kedua hambamu. Kharaja keluar siapa hada min ruhi dunia dari enaknya dunia wa sa'atiha dan luasnya dunia, keluar juga wa mahbubi dan juga keluar dari kecintaannya, wa ahbauhu dan juga kekasihnya fiha di dalam dunia, ila dzulmatil kubri hingga sampai gelapnya kubur. Wama dan segala sesuatu huwa yang adapun hada atau mayit itu lagi menemui siapa mayit hu kepada ma. Karena ada siapa mayit itu ya syahadu bersaksi siapa mayit bersaksinya an sesungguhnya keadaan la ilaha tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illa anta kecuali hanya engkau wahai Allah. Wadaka hanya satu-satunya hanya engkau. La syarika tidak ada sekutu laka bagimu atau tidak ada sepadan atau tidak ada yang menyamai laka bagimu wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduka hambamu wa rasuluka dan utusanmu wa anta dan adapun engkau itu a'lamu dat yang maha tahu bihi dengan si mayat minna daripada kami semua. Allahumma wahai Allah innahu sesungguhnya keadaan itu nazala turun bika kepadamu wa anta dan adapun engkau itu khairul munzilin dat yang sebaik-baiknya menurunkan sesuatu bi dengan si mayit wasbaha dan pagi-pagi atau menjadi siapa si mayit menjadi itu fakiron sangat membutuhkan ila rahmatika kepada rahmatmu. Jadi fakir itu artinya sangat butuh. Jadi kalau Pak RT dikata fakir itu berarti sangat butuh. Itu loh fakir miskin. Nah, umpama kan fakir itu sangat butuh. Sangat butuhnya kepada Allah gitu. Wa anta dan adapun engkau itu ghaniyun dat yang maha kaya atau tidak butuh. Goni atau sugih atau kaya itu artinya tidak butuh lagi, itu namanya kaya. Yang katanya kaya kok masih retean nyari duit, nah itu berarti belum kaya, masih butuh. Wa anta dan adapun engkau itu ghaniyun dat yang tidak butuh an adabi dari menyiksa si mayat. Wa qad ji'naka dan sudah datang benar-benar datang siapa kami kepadamu raghibina dengan mencintai ilaika kepadamu sufa'aan supaya mensafaati atau menolong lahu kepada si mayit. Allahumma wahai Allah ingkana jika ada siapa mayit ada itu muhsinan orang yang baik fasid semoga engkau menambahkan fi isanihi di dalam kebaikannya si mayit. Wa ingkana dan jika ada siapa mayit itu musian orang yang jelek perbuatannya kata Jawas maka semoga engkau melewatkan atau memaafkan anhu kepada si mayat walakihi dan semoga engkau menemukan hu kepada mayit birahmatika dengan rahmatmu menemukan ridho kepada ridhomu kerelaanmu
Waqih dan semoga menjaga siapa engkau hui kepada si mayit, menjaga fitnatal qabri kepada fitnahnya kubur, wa adabihi dan siksanya kubur, wafsah dan semoga engkau meluaskan lahu kepada si mayit fi qabrihi di dalam kuburnya si mayit, wajafa dan semoga engkau benggang ya apa bahasa Indonesia, merenggangkan al ardo kepada bumi, maksudnya kuburannya itu anjambaihi dari sisi kiri kanannya si mayit supaya tidak dicepit sama bumi. Walakihi ada loh Pak yang dicepit sama bumi di Qolal mu'alif rahimahullah, kita semoga jangan begitu. Walakihi dan semoga menemukan siapa engkau hu kepada si mayit, menemukan atau menempelkan birahmatika dengan rahmatmu al-amna kepada keamanan min adabika dari siksamu, hatta tab'asahu sehingga membangkitkan siapa engkau ya Allahu kepada si mayit, membangkitkannya aminan dalam keadaan aman, ila jannatika hingga sampai ke surgamu, birahmatika dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, ya arhamar rahim, ya arhamah wahidat yang maha pengasih, ar-rahimin juga yang maha penyayang. Itu doa kalau ya anak yang panjang. Pak RT tidak usah ngapalin itu ya, malah pening. Yang pendek tadi Allah maghfir lahu gitu wae. Kalau nak agak panjang dikit ya tadi Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Katanya kalau perempuan beda Pak, boleh Allah maghfir laha warhamha wa'fu anha gitu. Kalau umum ya sama. Sebenarnya gini, kalau menurut Nabi itu nak laki-laki, nak perempuan, nak banyak, nak sedikit itu pakai hu sudah selesai semua sebenarnya. Ya cuman kadang orang itu kan mendili, sok-sokan ya kan. Oh, kalau perempuan kalau dua orang huma, kalau orang banyak laki-laki hum, kalau perempuan banyak huna. Ya sebenarnya sudah kasih isyarat sama Nabi hu gitu sudah selesai. Lah apa Pak, kan laki-laki satu, maknanya bukan laki-laki satu. Tapi kalau dalam alfiyah itu namanya syai', sesuatu. Mayat laki-laki itu sesuatu pada sesuatu. Mayat perempuan ya sesuatu. Mayat dikit ya sesuatu. Banyak ya sesuatu. Jadi selesai Pak RT. Cuman kalau Pak RT ketemu orang yang baru belajar nahwu shorof ya disalahin. Qolal mu'alif rahimahullah. Itu. Jadi boleh ya. Intinya begitu Pak RT. Nah, kalau Pak Janis nak singkat yaitu Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Hunyo artinya tuh bukan si mayit tapi sesuatu, nah, atau hada atau syai' lah gitu, bahasa Arabnya syai'un. Jadi segala sesuatu selain Allah itu syai'un. Nah itu gitu maksudnya ya. Saya ajari agak pintar dikit. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kadang ketemu Bang Hudori orang tuh yang wah Dung perempuan kok perempuan kok perempuan yo alah ngajimu belum tutup, belum sampai. Qolal mu'alif rahimahullah. Upama ya lebih baik ya bagus ya kan. Nah, cuman kalau ada orang tetap terus ya usah disalahin Bang Rifat. Itu rahasianya ya. Nah, berarti dia tuh sudah sampai itu. Ya entah enggak tahu atau memang sudah sampai ya, antara dua itulah pokoknya kan. Itu. Apa ya memang sudah tahu ilmunya atau memang taunya itu, ya enggak tahu lah pokoknya. Terus pokoknya tidak usah disalahin. Itu setelah takbir yang ketiga. Wa yaqulu dan berkatalah atau mengucapkanlah siapa seseorang yang sholat fi rabi'ati di setelah takbir yang keempat mengucapkan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma wahai Allah la tahrim, semoga tidak menghalangi siapa engkau nah kepada kami ajrohu kepada la tahrim, semoga tidak menghalangi siapa engkau nah atas kami ajrohu kepada pahalanya si mayit, wala taftinna dan semoga tidak menjadikan fitnah siapa engkau nah kepada kami ba'dahu setelah kepergian si mayit, waghfir dan semoga engkau mengampuni lana bagi kami walahu dan juga bagi si mayit. Itu setelah takbir yang keempat doanya. Mau apal Pak ya sudah diem wae gitu, apa dibaleni lagi tadi Allah maghfir lahu warhamhu tadi ya boleh, enggak apa-apa ya. Itu qolal mu'alif rahimahullah, mudah ya salat mayat ya. Nah setelah takbir yang ke apa nama yang keempat ya, tapi Pak ya mosok lo imam katanya imam masjid imam musola ya ndak apal dungane ya kebangetan nih.
Yo caknya ya dihafalin gitu Pak Janis ya. Katanya orang tuh wah kalau pegawai syarat tuh disibuin sama orang, masa ndak hafal. Kadang doanya ndak sama diprotes orang. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Dan setelah takbir yang keempat itu tadi doanya. Setelah takbir yang keempat terbaca doa tadi wa yusallimu dan membacalah salam siapa al-musolli orang yang sholat ba'da takbirati setelah takbir ar-rabi'ati yang keempat. Wassalamu dan adapun membaca salamnya guna di sini sholat mayit itu kasalami seperti salam fi sholati ghairil janazati di dalam sholat selain sholat jenazah. Samanya bagaimana? Fi kaifiyatihi di dalam tata caranya, wa adadihi dan hitungannya. Nah, caranya ya sama. Assalamualaikum noleh ke kanan, assalamualaikum noleh ke kiri. Hitungannya ya sama, nanti pas sholat mayit terus salamnya 4 kali, bukan begitu deh ya, tapi tetap 2 kali. Lakin yustahabu tetapi disunahkan atau dicintai atau sangat diharapkan guna di sini salam ziyadatun ada tambahannya warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya. Jadi assalamualaikum tok ya boleh, assalamualaikum warahmatullahi ya boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau sholat mayat lebih baik. Nah, itu tata cara daripada sholat mayat. Jadi jangan nggak usah ribut lagi masalah salamnya. Assalamualaikum tok noleh ke kanan ya boleh, nggak noleh ya boleh. Kemarin sudah tahu kan bahwa nolehnya itu sunnah hayat. Nah kalau orang tuh tangangan barang ya deh ya, nak noleh dipaksa malah poklek gulune. Assalamualaikum, aduh iya. Nah, kan ada orang tuh yang kena bantal tidur tuh payah, Pak RT. Akhirnya noleh tidak bisa, nah kita marah pula pedak noleh katanya. Nah itu makanya kemarin dalam sholat fardu hukumnya sunnah hayat, apalagi di dalam sholat mayat kan gitu. Nolehnya tuh sunnah hayat. Nah, cuman Pak RT jangan ndak noleh kalau kok sehat. Nanti dikata wah aliran apa pula tuh, dikira aliran baru pula gitu kan. Ya bang. Qala al-mu'allif rahimahullah ini di kitab Fathul Qorib ini cuman tata cara yang pokok-pokok wae Pak RT. Nanti belajar lengkapnya ada di khusus untuk pelajaran sholat mayat biasanya itu ya. Ada doa-doanya lagi nanti dan lain sebagainya Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah terus andaikan nak diakatkan masalah utang piutang itu usahakan sebelum sholat kalau bisa Pak Budori ya, mengakatkannya sebelum sholat kalau bisa. Kalau gini kita kan adatnya kan sesudah sholat terus ketika di kuburan. Nah itu kalau bisa kita agak rubah dikit sedikit. Nah, sebelum sholat, kalau hadisnya tuh sebelum sholat. Kan ada seseorang tuh yang masih punya utang, terus Nabi tidak mau nyolati, kan gitu. Akhirnya kan ditanggung oleh sahabat Mu'adz bin Jabal Pak RT ya. Terus beliau baru mau nyolati. Setelah beberapa waktu ditagih lagi, lu Mu'adz kamu bayar belum masih disiksa katanya kan itu. Jadi mengakatkannya sebelum sholat. Nah itu selebih baiknya sesudah sholat Pak ya ndak apa-apa, cuman pelan-pelan kalau kita nak mengikuti tata cara itu yang sebenarnya akad masalah perpindahan hutang itu sebelum sholat itu seperti itu ya. Nah itulah tadi tata cara daripada sholat daripada jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.